sebagai pakaian. Pakaian di dunia, pakaian di akhirat. Untuk melindungi saya, melindungi keturunan saya, melindungi harkat martabat saya, melindungi masa depan anak-anak saya. Jadi saya harus mencari yang benar-benar wanita yang pergi tidak datang lagi. Kita hentikan sampai di sini ya, karena beliau sudah pergi tak ada lagi. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini membahas tentang itu. Ya, kita kembali kepada teman-teman yang lain yang mau berdiskusi tentang apa aja. Yang pasti tidak boleh kita sembarang milih wanita, nggak boleh. Wanita yang kita pilih bukan hanya modal cantik, modal harta, enggak. Harus yang bisa menjaga perasaan kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai pemimpin, yang bisa menjaga wibawa kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai suaminya gitu. Menjaga mulai dari kaki sampai kepala. Nah, kalau ada wanita yang sanggup menjaga kita seperti itu dan suami ini pantas untuk dijaga seperti itu, maka suami ini pasti juga akan mengayomi dan mencintai istrinya. Itu pasti tuh. Itu pasti. Jadi cari wanita yang betul-betul bisa dunia, bisa akhirat, bisa menjaga kita, menjaga nama baik, menjaga harga diri, menjaga harta dan. Tapi adakah yang seperti itu? Nah, kita sementara ya seleksi alam itu pasti ada. Ya toh? Benar nggak? Nah, yang mau mendaftar silakan pesan baju di Bang Suma Zulkifli 15 Official. Lari ke situ, Bang. Bercanda. Dede. Iya tahu ah. Iya tahu ah. Iya tahu ah. Bagus nah. Ini Kandito di mana? Alhamdulillah, saya di NTT Gurunda di Komodo. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi Kandito kupikir sudah seumuran saya, ternyata masih anak-anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahlan nar. Waalaikum ya ahlil kubur. Janganlah begitu, Bang. Saya salam baik-baik ini, Bang. Saya juga jawab baik-baik itu. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh, kenapa lanjut Gurunda. Gimana Bang Suma? Sehat ya Bang Suma ya? Waalaikum ya ahlil kubur. Penghujat ini Gurunda. Iya emang. Kristen kan? Wajar lah. Namanya juga Kristen. Saya belum bilang apa-apa kok bilang menghujat. Gimana sih? Enggak, kalau Kristen itu pasti penghujat. Menghujat Tuhan alam semesta, menghujat Yesus mati terkutuk. Saya beda Bang, saya beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Saya tidak menghujat. Yang mati di atas disalib digantung terkutuk itu siapa? Saya tidak menghujat, saya menyatakan. Pasti Anda ingin mengatakan Yesus, berarti kan Anda menghujat. Anda nuduh Yesus mati terkutuk itu menghujat. Yang gini bukan menuduh, faktanya banyak. Artinya Yesus itu memang mati. Kenapa menghujat? Mati terkutuk? Iya. Iya disalib kan dia. Kenapa? Jadi terkutuk dia? Iya dia jadi terkutuk. Memang itu Anda hujat. Itu Anda hujat. Bukan hujat. Siapa yang menghujat? Coba apa sebabnya Yesus terkutuk? Dosa apa yang Yesus lakoni sampai dia terkutuk? Coba. Kecuali dia tidak disalib, lalu saya bilang dia disalib. Itu memang dia tidak disalib, bukan Yesus yang disalib. Siapa bilang? Yang disalib itu orang terkutuk. Siapa bilang? Yang disalib itu orang terkutuk. Siapa yang bilang, Bang? Ulangan 21 nomor 22-23 yang bilang. Paulus juga bilang, Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Bang. Yesus terkutuk. Kalian jangan Yesus terkutuk, jawab dulu. Yesus terkutuk. Fakta sejarahnya. No. Sejarah nenek Mukiper. Ku tanya dulu, apakah menurut saudara Yesus itu terkutuk? Iya betul. Kenapa? Berarti Anda menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Loh, tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Siapa yang menghujat katanya? Ya dia memang begitu. Dia mati, dia jadi terkutuk karena Bang Suma, karena saya. Karena apa? Itu, Kenapa Anda memfitnah Yesus bahwa dia terkutuk? Kenapa?
Yang memfitnah Yesus itu adalah kitab yang menyatakan dia tidak disalib. Itulah makanya aku bilang tidak Kristen kalau bukan penghujat. Kitabmu yang menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Kitabmu yang mengatakan Yesus terkutuk. Kitabmu kan? Lah, emang iya benar. Kenapa? Tuh, Anda membenarkan. Kenapa Anda memfitnah Yesus terkutuk? Kenapa? Apa salah Yesus? Apa salah Yesus sampai dia harus terkutuk menurut dia Anda? tidak disalib. Baru saya bilang disalib itu menghujat, Bang. Orang disalib itu karena dia terkutuk, betul? Iya, kenapa? Sekarang apa kutukan Yesus? Apa kutukan Tuhan kepada Yesus sampai dia terkutuk? Karena dia disalib. Sampai dia disalib. Kenapa? Yang mengutuk di sini Tuhan atau siapa? Yang menjadikan dirinya terkutuk karena dosa Di bangsa dan mana dosa dia? semua Di manusia. mana dia menjadikan dirinya sebagai kutuk? Di mana? Di mana dalilnya? Bagaimana jadi terlalu banyak? Terlalu banyak. Mana? Satu aja. Satu aja. Satu. Aku menjadikan diriku kutuk. Di mana itu? Memang secara eksplisit tidak ada perkataan Yesus Makanya aku bilang agamamu itu agama yang dilahirkan dari penghujatan kepada Yesus, kepada Tuhan. Agama Kristen agama penghujat Tuhan. Agama Kristen anti Yesus. Itu asumsi, Bang, asumsi. Kok asumsi? Sekarang yang mengutuk, yang punya kedudukan untuk mengutuk siapa? Tuhan kan? Ya, kenapa? Sekarang apa alasan Tuhan mengutuk Yesus? Karena dia menanggung dosa semua manusia. Alamak. Coba kamu tunjukkan dalilnya. Santai, Bang. Santai. Coba kamu tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan mengutuk orang lain karena dosa orang lain. Tunjukkan. Loh, Kak, saya tidak membahas tentang agama Yahudi. Loh, Yesus orang Yahudi. Iya, tapi kita tidak agama Yahudi. Makanya benarlah yang saya katakan, Kristen itu agama yang menghujat Tuhan dan menghujat Yesus. Itulah Kristen. Itu asumsi, Bang. Suka-suka tahu lah. Mana dalilnya Tuhan yang mengutuk Yesus? Dia baca di Yohanes itu, Injil Yohanes. Dia menjadi kutuk karena dia menghapus dosa dunia, dia memikul dosa dunia. Di mana konsepnya Yesus memikul dosa dunia, di mana? Di mana? Saya kasih dalil pun kamu pasti ngeyel. Kasih saya dalil. Di mana Yesus memikul dosa dunia, di mana? Begini ya, asal jangan ngeyel ya. Kalau saya kasih data, kamu jangan ngeyel ya. Yes. Oke, baik. Baik. Ya, jadi teman-teman dengar ya pernyataan si Bang Suma, dia tidak akan ngeyel kalau saya kasih data. Yeah. Oke. Mau lihat ini kejujuran Bang Suma ini. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Itu justru hujatan pengarang kitabmu mengatakan anak manusia sebagai anak binatang. Ini itu analogi. Kamu harus bedakan mana itu, bukan dia mengatakan Justru dia itu anak hujatan pengarang Bible mengatakan anak Maria sebagai anak binatang. Sekarang ku tanya sama dia dibilang Yesus dia minta itu data. Saya kasih data. Kamu itu ngeyel. pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu perkataan Yohanes. Murid yang paling dekat dengan dia. Yohanes siapa yang mengatakan begitu? Yohanes siapa lagi? Yohanes murid Yesus lah yang paling dikasihi oleh Yesus. Yohanes murid Yesus mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba, betul? Lihatlah anak domba itu merujuk kepada perjanjian lama di mana anak domba sering dikorbankan. Saya jangan ajarin saya kalau tentang data. Jangan ajarin saya. Berarti Yohanes menuduh Yesus itu anak domba.
Bukan menuduh, Bang. Aduh. Itu dia menganalogikan karena konsep pengorbanan dulu. itu Kutanya adalah dulu. anak domba. Kutanya dulu Gimana pakai sih logika, kamu ini? pakai logika. Menurut Elohim, Yesus itu anak apa? Menurut Elohim, Nah, Yesus itu banyak predikatnya. Anak domba Allah, anak Allah. yang saya kan? tanya, menurut Elohim, Yesus itu siapa? Banyak. Ada anak Allah, ada anak domba. Di mana Tuhan pernah mengatakan anak domba Yesus anak domba? Di mana pernah ada tertulis Elohim mengatakan Yesus anak domba? Di mana itu? Di mana? Begini, Bang, ya. Jadi Yesus, Kalau saya kasih dalil, dengarkan. kasih dalil, Menurut Elohim, Yesus itu adalah anak Elohim, anak anak Allah. hamba. Ya. Anak hamba Allah. Allah berarti. Ya. Nah, anak Allah. menurut Kristen, Yesus itu anak binatang, anak domba. Mana yang Bukan betul? menurut Kristen. Siapa menurut Kristen? Mana yang betul? Mana yang betul? Elohim Semua atau Kristen? betul, semua betul. Apa yang salah? Oke. Semua betul. Dia Oke, anak Allah. baik. Dia juga Oke. disebut dengan anak kalau Anda domba mengatakan- Allah, karena kalau Anda dia yang mengatakan- menggantikan. Itu coba. Gini, konsep korban dalam perjanjian lama Anda harus pahami dulu. Binatang. Gitu. Binatang kan? Ya, konteks korban dalam binatang. Binatang Ya kan? Binatang ya, kan? perjanjian lama. Binatang itu kan? adalah gambaran Binatang. di mana pengorbanan Yesus yang akan Binatang datang kan? yang Jawab telah dulu. dibuatkan Jawab oleh dulu, para binatang kan? nabi. Binatang kan? Iya, benih binatang, betul. Di Anak mana domba. konsepnya Ya. menebus dosa dengan darah manusia? Itu konsep dari Allah. Di mana Mana? konsepnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan Gam- dalilnya itu- di perjanjian lama nebus dosa dengan darah manusia. Gini, binatang itu adalah gambaran, bosku. Ya. Nah, syarat untuk menjadi korban adalah tidak bercela dan tidak ada celanya. Nah, pertanyaan saya, di mana manusia yang tidak ada celanya? Di mana? Selain daripada manusia Yesus Kristus. Gitu. Kenapa kamu harus mengorbankan manusia? Siapa yang ngajarin? Iya, harus ada darah yang ditumpahkan. Darah untuk apa? menebus Darah itu. manusia atau darah hewan? Iya, tadinya gambaran itu adalah darah binatang, yang kemudian itu adalah merupakan penggenapannya. Korban yang sempurna adalah korban Yesus Kristus. Anda Di mau terima mana? atau Siapa yang tidak? ngajarkan? Siapa yang ngajarkan korban manusia? Siapa yang ngajarkan? Apa yang ajarkan? Siapa? Itu Iya konsep, dong. Itu Iya dong. agenda Imamat dari satu. Allah, Bang Suma. Imamat satu nomor 2. Ajarkanlah kepada orang Yahudi. Apabila ia ingin berkorban, maka korbankanlah hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Betul, itu betul. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bahwa setiap kaum diberi perintah hukum-hukum syariah, korban dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, Ya, itu lembu, kan sama. Quran. Nah, Yahudi juga begitu. Quran. Imamat 1 nomor 2. Sekarang Kristen korbannya manusia itu ilmu dari mana? Jawab. Itu adalah gambaran, Bang. Iya, Perjanjian itu adalah lama. gambaran. Itu ilmu dari mana? Yes, ya gini, Allah Hei. tidak mengendaki untuk darah binatang. Cuma dia sedang mempersiapkan anaknya yang tunggal untuk Ilmu menjadi dari mana Anda korban yang dapatkan? sempurna. Yang ngajarin Kalau Anda kayak binatang, begitu itu siapa? Gini, Yang ngajarin kalau Anda itu binatang, siapa? Dia yang ngajarin Anda mengorbankan darah manusia itu setiap kali dia siapa? berdosa, Yang dia mengajarkan mempersembahkan korban manusia itu siapa? Sabar dulu, saya jelaskan. Yang Bangku. mengajarkan Anda korban manusia itu siapa? Sabar Orang dulu, bebas. saya jelaskan, abangku. Nggak ada, nggak Yang usah. ganten. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya kau bisa Nah, waras. paling di kick ini. Oh iya dong, kick ini. wajib. Ngapain saya diskusi sama orang tolol? Ngapain? Tolol gimana? Orang nggak bodoh. Saya menjawab. Orang bahlul. Orang bahlul kayak kau ngapain diskusi dengan orang tolol? Mending saya Bang diskusi Suma. sama biawak daripada orang gila Bang kayak kau. Suma, katanya Turun. Katanya hebat lawan saya aja keong. Itu Lukas. Ya elah. Turun. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras.
Capek saya. Kasih bersepuluh sana. Capek saya ngajarin kau. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda korbannya korban darah manusia? Apa jawabannya? Ya jangan lebih di mana. Cukup. Gambaran Cukup. Lukas. Cukup. Nggak perlu berlama-lama sama orang bodoh. Nggak perlu. Kalau Anda benar, jawabannya tentu Anda bisa. Yang ngajarkan adalah Allah, Elohim. Dalilnya ini nih. Ah, itu baru top. Ini kau cuma nyebrang ke ajaran pagan. Siapa yang mau ngikutin itu? Siapa yang mau ikutin agama paganmu? Siapa mau mendengarkan? Cukup bagi netizen mendengarkan. Begitu ditanya tentang itu, satu hal yang sangat prinsip dalam keyakinan Anda tidak mampu menjawab. Itu udah cukup. Yang kedua, ketika kemudian ada pertanyaan kepada saudara bahwa kenapa Yesus harus Anda imani terkutuk? Kenapa dia harus Anda fitnah terkutuk? Karena dosa-dosa. Di mana dalilnya Tuhan menghapus dosa manusia dengan membunuh dan mengutuk hambanya yang suci? Mana dalilnya? Anda nggak bisa nunjukkan. Ya udah cukup. Daripada Anda semakin malu, mending ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa sadar, oh ternyata selama ini saya dibodohin ya. Ya. Selama ini saya nyembah Yesus, korbankan Yesus, mengutuk Yesus. Apa dasarnya ya? Oh ternyata dasarnya cuma karena ingin dipungut perpuluhan. Oke? Nah sekarang sudah banyak narasumber. Saya rehat sejenak ibadah. Adik-adik silakan dilanjutkan. Tidak kumpul lagi ya. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda. Ada Uniriba, Kandito, Kita Diansa, sapa dulu. Benar Rahma. Ya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.